Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Apa kabar Anda hari ini? Tentu kita berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Haleluya. Sampai hari ini pandemi masih terus berjalan ya. Puji Tuhan sudah mulai melandai ya. Tapi kalau kita sampai hari ini ada, semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Karena itu sudah sepatutnya kita memberikan waktu kita bersekutu dengannya. Kita mau memuji, menyembah Dia. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepadanya. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kau telah menyertai kami, menolong kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Setia menyertai, setia menolong kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Karena itu Tuhan kami mau Tuhan membangun keintiman dengan-Mu Tuhan. Terus membangun persekutuan kami dengan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada
kasih ya Bapa, terima kasih, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, besar setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Syakalarabo. Jamalah kami Tuhan, pulihkan kami ya Bapa. Haleluya. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini saatnya Tuhan kami mau Tuhan duduk diam Tuhan, menerima berkat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini akan menyegarkan jiwa kami Tuhan, membangkitkan kembali semangat kami Tuhan, untuk kami terus menyala-nyala untuk-Mu Tuhan. Kami mau terus membangun keintiman dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau.
pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya. Saya serahkan pada hamba-Nya. Kasih-Mu tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu, tinggal dalam betapa-Mu, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada malam yang baik ini, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu, Tuhan. Berbicaralah kepada kami sekalian. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu. Biarkan dan izinkan kami untuk mendengar suara-Mu
supaya kami tahu kehendak Engkau dalam hidup kami. Ya Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami sekalian. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Engkau ya Bapa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat malam. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14a. Demikianlah bunyinya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada malam hari ini, judul tema khotbah yang diberikan adalah mengembangkan keintiman dengan Tuhan. Mengembangkan keintiman dengan Tuhan. Keintiman atau persahabatan. Dengan kata lain, persahabatan. Ketika saya mencoba untuk mengerti arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mendapati dari Mazmur pasal 25 ayat 14 dan ayat 14 ayat A dan Yakobus pasal 4 ayat 8 demikian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada kata karib yang memiliki arti yang pertama dekat, yaitu berbicara tentang hubungan kekeluargaan. Yang kedua rapat dan erat, berbicara tentang persahabatan. Sedangkan kata intim memiliki arti akrab, karib, rapat, yang ada hubungannya dengan pergaulan atau persahabatan. Kata keintiman memiliki arti keakraban atau kemesraan. Sedangkan kata takut akan Dia memiliki pengertian merasa gentar, segan dan hormat kepada Allah atau kepada Tuhan. Takut akan Dia berarti merasa gentar, segan dan hormat kepada Allah. Sedangkan kata mendekat memiliki arti datang menghampiri. Kata tahir memiliki arti bersih, suci, murni. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari Mazmur ayat 25, pasal 25 ayat 14a dan Yakobus 4 ayat 8, kita mendapat pengertian bahwa hanya orang yang memiliki rasa hormat kepada Allah lah yang akan dapat mengembangkan keintiman dengan Allah. Bahwa hanya orang yang memiliki rasa hormat kepada Allah lah yang akan dapat mengembangkan keintiman dengan Allah. Tentu pada malam hari ini, kita yang datang di dalam doa Selasa ini adalah orang-orang yang memiliki rasa hormat kepada Allah. Oleh karenanya kita datang kepada Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, malam ini Allah menginginkan kita mengembangkan keintiman ketika kita datang kepadanya. Bagaimanakah cara mengembangkan keintiman dengan Allah ketika kita datang kepadanya? Kita perlu tahu bahwa kita kepada Tuhan sedekat yang kita pilih. Kita kepada Tuhan sedekat yang kita pilih. Artinya kalau kita mau dekat, ya pilihan, mau jauh juga pilihan. Sejauh atau sedekat apapun, itu menjadi pilihan kita, maka itu menentukan seberapa dekat kita dengan Tuhan. Nah, bagaimanakah cara mengembangkan keintiman dengan Allah ketika kita datang kepadanya? Yang pertama, kita harus memilih untuk jujur kepada Tuhan. Tuhan tidak mengharapkan kita sempurna.
tapi ia menghendaki kejujuran penuh. Dalam Alkitab, sahabat-sahabat Tuhan jujur dengan perasaan-perasaan mereka. Mereka seringkali mengeluh, menduga-duga, menuduh, dan membantah pencipta mereka. Namun, Tuhan tidak tampak terganggu oleh keterus-terangan itu. Malah Tuhan mendorongnya. Tuhan mendengarkan dengan sabar banyak tuduhan Daud bahwa ia dikatakan tidak adil, mengkhianati, dan menelantarkan Daud. Tuhan tidak membunuh Yeremia ketika Yeremia menuduh Tuhan menjebaknya. Ayub diizinkan mengeluarkan kepahitannya selama penderitaannya, dan pada akhirnya Tuhan membelanya oleh karena kejujurannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk menjadi sahabat Tuhan, kita harus jujur kepada Tuhan. Membagi perasaan kita yang sesungguhnya, bukan apa yang kita pikir seharusnya kita rasakan atau katakan. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan dalam kondisi hati pahit misalnya, rasa kecewa, perasaan apapun, tidak masalah. Tuhan mau kok mendengar kejujuran Anda. Anda tidak perlu bersikap munafik. Tidak perlu kita katakan apa yang menjadi isi hati kita. Penghalang kepahitan. Kepahitan adalah penghalang terbesar bagi persahabatan dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mengalami masa-masa yang sedang tidak enak. Untuk apa aku mau menjadi sahabat Tuhan jika Ia mengizinkan ini semua terjadi padaku? Bukankah pernyataan ini seringkali kita lontarkan kepada Tuhan? Karena mengalami masalah yang tidak kita inginkan. Sadarilah bahwa Tuhan selalu bertindak bagi kebaikan kita. Bahkan ketika hal itu menyakitkan dan kita tidak memahaminya Bapak Ibu. Jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kita tidak memahami di balik itu semua, namun Tuhan merencanakan yang terbaik buat kita. Jadi melepaskan kemarahan, kepahitan dengan cara mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan ketika kita datang mendekat kepadanya, merupakan langkah menuju kesembuhan. Tuhan itu baik. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia mau memikul beban berat kita. Dia mau menanggung. Dia mau berbagi perasaan dengan Anda dan saya. Nah, di dalam Alkitab sendiri ada loh manualnya atau cara untuk membimbing kita supaya kita ini bersikap jujur atau belak-belakan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Mazmur, di sana ada cara untuk menyembah Tuhan. Menyembah dengan penuh kemarahan. Dengan perasaan kehilangan kendali, keraguan, ketakutan, kepahitan, dan kerinduan-kerinduan mendalam digabung dengan ucapan syukur, pujian, dan pernyataan iman. Di sana ada. Yang jelas, Tuhan menginginkan kita menyembahnya tanpa menahan apapun dari apa yang kita rasakan. Bagaimana dengan kita pada saat ini ketika kita datang? Apakah kita mau bersikap jujur? Itu yang ditunggu oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimanakah cara mengembangkan keintiman dengan Allah ketika kita datang kepadanya? Kita harus memilih untuk menaati Tuhan dalam iman.
Setiap kali kita mempercayai hikmat Tuhan dan melakukan apapun yang dikatakannya, bahkan ketika kita tidak memahaminya, kita memperdalam persahabatan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita ini adalah sahabat-sahabat Tuhan. Tapi ingat, kita bukanlah setara dengan Dia. Artinya apa? Tuhan itu di atas kita. Ia adalah pemimpin kita yang mengasihi kita, dan kita perlu mengikuti Dia. Kita harus menaati Tuhan, bukan karena kewajiban atau ketakutan atau paksaan, tapi karena kita mengasihi Dia dan percaya bahwa Ia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kita mau mengikut Kristus oleh karena rasa syukur atas semua yang telah Ia lakukan bagi kita. Dan semakin kita mengikutinya, harusnya semakin dalam persahabatan kita. Persahabatan sejati itu tidak pasif, Bapak Ibu. Ia bertindak. Ketika Yesus meminta kita untuk mengasihi orang lain, kita harus mengasihi orang lain tersebut. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan, dan Yesus mau kita menolong. Lalu apakah kita bersikap berpangku tangan saja? Tidak. Kita harus bertindak aktif. Kalau kita mau bersahabat dengan Tuhan, terjadi persahabatan yang indah dan baik, apa yang diinginkan Tuhan harus kita taati. Kita ikuti, jangan kita tidak melakukannya. Seringkali di dalam gereja kita sudah dikhotbahkan tentang bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Bagaimana kita harus bertindak untuk membalas kasih Tuhan. Lewat tindakan-tindakan sederhana. Misalnya Bapak Ibu mengatakan sebuah kebenaran, bersikap baik dan menguatkan orang lain. Kita sudah membuat Tuhan itu tersenyum loh. Tuhan menyimpan apa yang kita lakukan itu dalam dirinya. Dia menghargai tindakan Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk melakukan hal-hal kecil. Kita ingin perkara-perkara besar, baik, tapi perkara-perkara kecil itu juga menjadi kehendak hati Tuhan. Kita perlu mengimaninya, ikut. Melakukan perkara-perkara kecil tadi Bapak Ibu, bersikap baik, menguatkan hati orang lain atas sama kita, ya, membuat hati Tuhan tersenyum. Dan itu rupanya perbuatan sederhana tadi ternyata lebih dari doa-doa, pujian, dan penyembahan kita. Bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana kita mau mengembangkan persahabatan dengan Tuhan? Kalau kita melakukan perkara-perkara kecil yang dari Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, kita sudah mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada malam hari ini saya tahu Anda membutuhkan pertolongan Tuhan. Anda membutuhkan lawatan Tuhan, saya tahu. Namun lebih daripada itu, Tuhan menghendaki kita membangun persahabatan dengan dirinya. Kalau kita sudah membangun persahabatan dengan Tuhan, jangan kata Bapak Ibu. Anda tahu siapa itu Tuhan? Tuhan itu siapa bagi Anda? Mungkin Anda berkata, Yesus. Iya, Yesus. Bapa, iya. Roh Kudus, iya. Namun sejauh mana Anda mengenal Tuhan? Kalau mau mengembangkan persekutuan, keintiman dengan Tuhan, Anda harus datang mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu Abraham? Abraham tuh suatu ketika duduk di depan kemahnya. Hari terik, panas, kipas-kipas ya. Dia kipas-kipas.
Sementara kipas-kipas, tiba-tiba dia berhenti. Lalu dia cari. Ada sesuatu yang berbeda. Dia cari, apa? Yang dia cari apa? Ada Tuhan. Jauh di sana ada 3 orang. Dia kejar, dia songsong. Untuk apa? Dia datang ke mereka. Lalu Abraham sujud menyembah. Karena apa? Abraham tahu bahwa yang datang itu bukan orang sembarangan, melainkan Allah. Bapak Ibu tahu dari mana Abraham tahu itu? Suatu ketika saya ditanya, Roh Kudus berbicara kok sementara saya berdoa, bersekutu dengan dia. Ayub, kamu tahu bagaimana Abraham tahu kalau yang datang itu ada Tuhan? Saya jawab, enggak tahu. Lalu Roh Kudus memberitahu, dari hadiratnya. Rupanya Abraham hari-hari sebelumnya sudah bersekutu membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi dia tahu kalau Tuhan itu datang. Karena bahwa hadiratnya itu yang membuat dia yakin. Hadiratnya itu sama yang sekarang ini, siang ini ketika dia duduk, tiba-tiba datang. Oleh karena itu dicari hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itu identik dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu, kalau hadirat Tuhan itu identik dengan Tuhan, sedangkan Tuhan adalah sumber segalanya, sumber kehidupan kita, sumber jawaban doa kita, sumber apapun yang menjadi kebutuhan kita. Bayangkan, Anda sakit, Anda datang membangun keintiman, hadiratnya datang, Anda berjumpa dengan Tuhan. Itu artinya berjumpa dengan Tuhan sama dengan Tuhan yang memiliki segala kesembuhan datang kepada Anda, itu artinya apa? Diberikan. Anda membutuhkan pertolongan pekerjaan, kalau Tuhan datang, hadiratnya datang, jangan kata. Tuhan pasti memberikan apa yang Anda butuhkan. Tuhan itu sumber segalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu mari pada malam hari ini kita sungguh-sungguh datang membangun keintiman dengan Dia. Dapatkan hadirat Allah. Dapatkan Allah menemui Anda atau Anda ditemui Allah. Ketika Anda ditemui atau menemui Allah, berkat apapun yang Anda butuhkan, itu sudah tersedia. Bahkan Anda tidak perlu meminta, Allah sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Malam hari ini Bapak Ibu, mari kita sadari itu. Betapa pentingnya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Hadiratnya itu begitu berharga untuk kita miliki. Mari, malam hari ini kesempatan buat kita. Dimanapun kita berada, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat, sejauh mana kita mau dekat atau tidak kepada Tuhan itu tergantung bagaimana kita mau membangun keintiman dengan Tuhan. Malam hari ini kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuka mata hati kita. Kita bisa menerimanya dengan rendah hati dan berkata, aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh membangun keintiman dengan Engkau. Karena aku mau berjumpa dengan Engkau. Amin buat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya undang pemain musik. Ada kekuatan
perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ya dekat Haleluya Tuhan. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Allah kami. Mari Tuhan Kau datang. Kami datang mendekat padamu. Kami rindu bersekutu dengan Kau. Nyatakan kepada kami Tuhan. Kami rindu Allah, kami rindu Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Kau. Ini kami Tuhan. Ini kami. Ini jiwa kami. Jiwa kami yang terluka. Jiwa kami yang menderita oleh karena keadaan kami. Mungkin dosa-dosa kami. Namun Kau ya Tuhan Allah yang baik. Kau kami cari. Mari Kau datang. Kami datang mencari wajah-Mu. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bukankah Allah itu baik? Bukankah Allah itu baik?
mau ditemui oleh orang-orang yang mau menemui Dia. Dia menyediakan dirinya untuk ditemui. Mengapa kita seringkali lari dari hadapannya? Kita tidak merindukan Dia. Apakah karena dosa, kenajisan kita? Mari datang. Bawalah segala beban hidupmu malam hari ini. Ungkapkan kepada Dia. Allah, kami penuh dengan beban dosa, kesalahan, kesusahan dan penderitaan. Namun kami tahu firman-Mu malam hari ini berkata, Engkau mau bergaul karib dengan orang yang sungguh mencari wajah-Mu. Kami datang Tuhan. Kami datang. Kami penuhi. Kami datang, kami rindu datang kepada Engkau. Sungguh ajar kami untuk datang kepada Engkau. Ajar kami mengungkapkan perasaan hati kami sesungguhnya. Ajar kami jujur di hadapan Tuhan. Dan ajar kami melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau. Ini kami Tuhan. Ini kami. Kami umat-Mu di tempat ini mau belajar. Diajar dengan benar. Biarlah firman-Mu itu kami simpan di dalam loh hati kami. Dan kami lakukan apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu pada malam hari ini buat kami sekalian. Kami sungguh rindu berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kesempatan pada malam hari ini. Ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Yang. Puji Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Karena dengan membangun keintiman dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita malam hari ini. Pastikan setiap kita malam hari ini kita berdoa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, maka sesuatu pasti terjadi. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapak Ibu sekalian, dalam Mazmur 33 ayat 12 berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus ya Bapa. Kekudusan-Mu ya Tuhan yang memampukan kami ya Bapa. Kami boleh ada saat ini Tuhan. Kekudusan-Mu ya Tuhan yang memampukan kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Segala kenajisan yang ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kuduskan. Layakan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapa, pada saat ini Tuhan kami datang membawa bangsa kami ini ya Bapa.
Kami datang membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa, di dalam segala gejolak yang ada atas bangsa kami ini ya Tuhan, kami mohon ya Bapa, kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Allah turun atas bangsa kami ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, apapun yang dialami oleh bangsa kami ini ya Tuhan, jadikan bangsa kami ini bangsa yang kuat dan tangguh ya Bapa, di dalam menghadapi segala apapun juga ya Tuhan. Karena di dalam bangsa ini ya Tuhan, banyak orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Banyak orang-orang yang berseru kepadamu ya Bapa. Bapa, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami ini ya Bapa. Jadikan bangsa kami kuat di dalam menghadapi segala apapun Bapa. Jadikan bangsa kami tangguh ya Tuhan, di dalam menghadapi segala pencobaan ya Bapa. Bapa, kami juga membawa ya Tuhan setiap anak-anak kami ya Bapa, anak-anak muda yang ada di negara kami ini ya Bapa, maupun yang ada di rumah-rumah kami masing-masing ya Bapa. Secara khusus ya Bapa, kami membawa mereka di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, zaman ini begitu jahatnya ya Bapa. Zaman ini begitu menarik anak-anak muda ya Tuhan, untuk mereka boleh tenggelam di dalam dunia ini ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan Yesus, belas kasihan Allah turun atas anak-anak muda ini ya Bapa. Engkau memberikan mereka kecerdasan ya Tuhan, agar mereka boleh tahu ya Tuhan, ketika mereka disesatkan oleh kondisi dunia ini ya Bapa, dengan kepintaran yang datangnya daripada-Mu ya Bapa, mereka akan terbebas ya Tuhan, dari belenggu-belenggu ini dunia ini ya Bapa, dari pengajaran-pengajaran dunia ini ya Tuhan, dari doktrin-doktrin dunia ini ya Bapa, yang membawa mereka jauh daripada-Mu ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan, biar kiranya pengurapan Allah turun ya Tuhan atas anak-anak Tuhan, atas anak-anak muda ya Bapa. Biar kiranya mereka boleh cerdas ya Tuhan, di dalam mereka menyikapi setiap ajaran pengajaran yang diberikan kepada mereka ya Bapa. Biar kiranya mereka boleh lebih mengerti Tuhan tentang pengajaran-Mu ya Bapa. Jadikan mereka cerdas ya Tuhan, karena mereka adalah calon-calon pemimpin atas bangsa kami ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, belas kasihan-Mu Bapa turun atas setiap anak-anak kami dan anak-anak muda yang ada di negeri ini ya Bapa. Engkau urapi mereka ya Tuhan, Engkau urapi mereka ya Tuhan, Engkau urapi Tuhan dengan pengurapan yang ganda ya Bapa. Kami sebagai orang tua Tuhan tidak mampu ya Bapa melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh dunia ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan belas kasihan Allah turun ya Tuhan. Biar kiranya melalui kepemimpinan mereka kelak ya Bapa, membawa bangsa ini semakin dekat dengan-Mu ya Bapa. Membawa bangsa kami ini Tuhan semakin berjaya Tuhan, karena ada Tuhan yang ada di dalam bangsa kami ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami bersyukur Tuhan untuk kondisi negara kami ya Bapa, di mana kami melihat begitu COVID sudah mereda ya Bapa. Tapi kami tetap terus berharap hanya kepada Engkau ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan kondisi ini tidak membuat kami lengah ya Bapa. Biar kiranya melalui kondisi ini Tuhan, kami tetap mengantisipasi semuanya ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan perlindungan Allah turun atas kami semua ya Bapa. COVID ini cepat berlalu ya Bapa, agar perekonomian di negara kami ini Tuhan boleh kembali bangkit ya Bapa. Segalanya ya Tuhan boleh berjalan kembali ya Bapa. Setiap ibadah-ibadah Tuhan boleh berjalan normal kembali ya Bapa. Kami mohon ya Tuhan pengurapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan kuasa-Mu ya Bapa.
agar COVID ini benar-benar berlalu dari negara kami ya Bapa, maupun dari negara-negara yang lain ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, di akhir doa kami ini juga Tuhan, kami membawa ya Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami pada saat ini ya Tuhan. Kami membawa presiden kami saat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami melihat pertolongan Allah yang begitu sempurna di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami melihat hikmat Allah turun Tuhan atas pemimpin kami ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, teruslah ya Tuhan mengurapi ya Bapa. Teruslah ya Tuhan Kau mengurapi ya Tuhan presiden kami ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, dia terus dapat memperbaiki kondisi bangsa kami ini ya Bapa, untuk ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Biar kiranya segala pertikaian-pertikaian yang ada ya Tuhan, boleh dapat dikendalikan ya Tuhan. Bapa, turunlah ya Tuhan pengurapan-Mu atas presiden kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaannya ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menempatkan dia atas bangsa kami ini ya Bapa. Engkau berkati dia ya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya ya Bapa. Biar kiranya dia tetap kuat ya Tuhan, untuk mengemban ya Bapa segala tugas-tugas yang dibebankan negara kepadanya ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin daerah ya Bapa. Biar kiranya mereka juga boleh tetap kuat ya Tuhan, untuk membawa setiap daerah-daerahnya ya Tuhan, untuk menjadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan ya Tuhan, bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, belas kasihan-Mu turun terus atas bangsa kami ini ya Bapa. Engkau terus Tuhan mendengar setiap doa-doa seruan kami ya Bapa. Biar Engkau terus Tuhan mendengarnya ya Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini negara kami Tuhan sudah Engkau lawat, Engkau perhatikan Tuhan, sehingga keadaan bangsa dan negara kami saat ini sudah mulai menunjukkan kebaikan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan, menjelang Natal 2021 ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya anak-anak-Mu, gereja-Mu yang tersebar ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan,
Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk menyambut kelahiran-Mu Tuhan, memperingati bahwa Engkau telah datang ke dunia untuk kami, orang-orang berdosa, juga untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Malam ini kami bawa Tuhan, biarlah di hari Natal 2021 ini Tuhan, kami boleh kembali merayakannya, memperingatinya ya Tuhan. Dan kami boleh merasakan Tuhan dan terus merasakan bahwa Engkau baik buat kami. Engkau tinggalkan tahta kemuliaan-Mu hanya untuk kami orang berdosa. Ajar kami di tahun ini ya Tuhan, boleh merayakan, memperingatinya tanpa gangguan apapun juga Tuhan. Jauhkan dari anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu dan gereja-Mu Tuhan, terhindar dari perkara-perkara yang tidak baik. Tuhan, perlindungan, penyertaan-Mu, serta pemagaran-Mu Tuhan atas jemaat dan gereja-Mu di Indonesia, kami mohonkan ya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk panitia Natal di gereja kami, GBI Petamburan ya Tuhan, yang sudah bersiap-siap juga untuk memperingati hari Natal ini ya Bapa. Beberapa tahun, 2 tahun kami tidak merasakan dan merayakan secara bersama. Tapi tahun ini ya Tuhan kami percaya, kami boleh bersama-sama bergembira menyambut, memperingati hari kelahiran-Mu. Kau pakai setiap panitia dalam mempersiapkan ibadah perayaan Natal di tempat ini Tuhan. Setiap kekurangan, setiap dana, biarlah juga Engkau mencukupinya ya Tuhan. Juga kami berdoa, biarlah di hari Natal ini ya Bapa, sekali lagi pemagaran dan penyertaan-Mu, perlindungan dan keamanan akan Kau nyatakan, Kau berikan kepada gereja kami di Petamburan ini. Pada malam ini juga kami berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam setiap acara ibadah, baik onsite maupun online Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami mohon Tuhan, biarlah ibadah onsite kami boleh terus berjalan Tuhan. Dan tidak ada masalah dan tidak ada penyebaran lagi ya Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika Engkau hadir, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim yang melayani onsite, online Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan untuk memberikan yang terbaik, sehingga jemaat-Mu yang masih harus beribadah di rumah juga boleh menikmati hadirat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk jaringan-jaringan internet dan sebagainya ya Tuhan, sehingga tidak ada gangguan, dan kami yang di rumah pun boleh merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, Engkau melindungi setiap kami dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan, seturut dengan firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar, ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, maka Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, dan Engkau tahu juga ya Tuhan apa yang kami perlukan, dan Engkau pasti akan mencukupinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa ini ya Tuhan boleh menunjang pelayanan-Mu, khususnya di GBI Petamburan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan kita percaya
Ketika kita berdoa dengan sehati dan segenap hati, dengan kesungguhan hati kita, Tuhan pasti berkenan untuk mendengarnya. Haleluya. Kini saatnya kita akan memberikan korban syukur kita dan akan pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Bapak Ibu dapat scan barcode di layar, Bapak Ibu. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. 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 Haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kenalkan pujian El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Mu Tuhan sungguh berlimpah di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur kalau kami telah menerima anugerah-Mu, berkat-Mu malam ini. Tuhan, biarlah apa yang kami kerjakan, yang kami lakukan, setiap doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan, boleh berkenan kepadamu dan menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar ketika kami harus berpisah satu dengan lain Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna itulah ya Tuhan, yang akan terus mengawali setiap kehidupan kami. Sehingga dari kehidupan kami Tuhan, boleh terpancar kasih-Mu kepada seisi dunia. Karena itulah tugas dan tanggung jawab kami ya Bapa, untuk menyampaikan Injil ini kepada setiap orang yang belum percaya, dan juga untuk membawa mereka yang tersesat kembali ke dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa yang melampaui akal kita. Cinta kasih daripada Yesus Kristus yang tidak ada batasnya, serta persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah itu saja yang terus memimpin kita
mengawali hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali di ibadah-ibadah doa minggu depan. Tuhan memberkati.